Tuhan Yesus, Tuhan kami yang kami kasihi, kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah kami dulu, sekarang, sampai selamanya. Ketika Kati, ada Herlin, ada Niko, ada Maria, juga diriku. Tuhan, kami sama-sama berdoa agar firman malam ini yang kami baca secara pribadi maupun bersama-sama menguatkan, juga membawa kami lebih mengasihi, lebih memahami firman-Mu. Dan dapatkan juga teman-teman yang belum bisa bergabung, sertailah mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan mulai ya. Kita baca dulu bergantian, nanti setelah itu akan ada, kita boleh share atau bertanya gitu ya. Oke, mari kita sama-sama baca dulu subjudulnya. Amin. Oleh orang-orang Saduki mengenai kebangkitannya. Oke, ayat 23 sampai 46 ya, kita baca bergantian. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, ya, 2 ayat deh ya, kita baca 2 ayat supaya kita bisa sama-sama cepat ya bacanya karena waktu ya. Ayat 24. Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Ayat 27, akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Ayat 28, siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan, sebab mereka semua telah beristrikan dia. Iya. Jadi mungkin speaker atau sinyalnya, Niko, hilang. Coba lagi. Ayat 29. Ya. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ya. Ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Amin. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Amin. Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. 4. Oleh seorang ahli Taurat mengenai perintah yang terutama dalam hukum Taurat. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Ayat 39, dan perintah yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Membungkam semua pencobanya dengan pertanyaan mengenai Kristus. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Amin. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku,
Duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia Tuan, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Amin. Oke, sudah kita baca sampai di sini ya. Juga perjanjian lama sudah baca pribadi. Kita aku mungkin mulai sedikit ya. Nanti kalau teman-teman ada mau bagikan atau tanya silahkan. Jadi ada 3 hal di sini yang disampaikan, yaitu dia pertama dicobai oleh orang Saduki mengenai kebangkitan, lalu yang kedua adalah seorang ahli Taurat mengenai perintah yang terutama dalam hukum Taurat, juga yang ketiga adalah membungkam semua pencobanya dengan pertanyaan mengenai Kristus. Pertanyaan berikutnya, apakah kaitannya dengan aku hari ini, dengan saya? Ya teman-teman, memang kalau kita lihat kayaknya ini nggak ada hubungannya deh dengan apa yang kita alami sekarang. Nah, teman-teman sekalian, ternyata di dalam itu semua, kalau kita melihat dengan jelas ya, di ayat 25 dibilang, tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara, yang pertama kawin, tapi kemudian mati, dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Nah, artinya apa? Memang orang itu telah membaca Alkitab. Orang itu mengerti firman Tuhan, tapi mereka mencobai Yesus. Ya, dengan perkataan ini juga kembali menunjukkan bahwa jika ada seorang yang telah percaya Tuhan, tapi dalam kehidupannya masih sering ragu, masih sering bertanya hal-hal yang mungkin ya tidak berkaitan dengan keselamatan. Nah, ini sangat perlu kita perhatikan dalam kehidupan hari ini. Kita dalam sekolah, ya dalam berkuliah, bekerja, melayani, semua sangat ya berkaitan dengan namanya dunia. Hari ini katakan ayat 31 Tuhan berkata, tapi tentang kebangkitan orang-orang mati tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ya bukanlah Allah orang mati melainkan Allah orang hidup. Nah, di sini ya kalau kita lihat catatan kakinya dikatakan adalah karena Allah adalah Allah orang hidup dan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Demikian pula Abraham, Ishak dan Yakub yang sudah meninggal akan dibangkitkan. Inilah cara Tuhan Yesus menerangkan kitab suci, bukan hanya berdasarkan huruf, tapi juga berdasarkan hayat dan kuasa yang tersirat di dalam. Jadi sekali lagi ini ya, kalau kita menghidupi kehidupan sehari-hari, ya kita pasti bertanya, Tuhan, kok hari ini aku merasa menderita? Tuhan, kok hari ini aku merasa sumpek? Aku merasa tidak ada kesenangan di dalamnya. Karena apa? Sebenarnya kita sedang mendambakan kebangkitan. Nah, jadi teman-teman malam ini kembali kita perlu berdoa agar supaya kita semakin hari semakin dijelaskan oleh firman itu sendiri. Ya, memang semua masih dalam kondisi yang berjuang. Ya, setiap manusia berjuang, setiap manusia menderita. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya kita nggak boleh sampai tanda kutip tersesat. Karena hari ini begitu banyak pengajaran-pengajaran di luar sana. Begitu banyak pembicaraan-pembicaraan di luar sana. Yang apa? Yang nantinya bisa mengarahkan kita jauh daripada kehendak Allah. Ya, jadi semoga di malam ini kita kembali disadarkan. Oke, kemudian berikutnya kita akan melihat di ya, jadi sekali lagi kita perlu melihat satu perkara, yaitu Tuhan mendambakan kita lebih memiliki hati yang mau datang pada firman. Amin. Puji Tuhan ya. Apakah ada yang mau menyampaikan sesuatu atau bertanya? Min, aku juga menikmati ya di ayat ini ya yang dikatakan bahwa kita itu hukum utama ya, terutama itu adalah
kita perlu mengasihi Tuhan itu dengan segenap ya, segenap hati, segenap jiwa, sama segenap akal budi. Artinya apa? Artinya segala sesuatu yang kita kerjakan itu haruslah berdasarkan kasih kita kepada Tuhan. Nah, itulah yang diperkenan oleh Tuhan gitu. Ya, kalau misalnya kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan memberikan segala-galanya ya bagi Tuhan. Maksudnya adalah ketika kita mengasihi seseorang atau mengasihi keluarga kita, kita pasti akan berikan yang terbaik. Sama kalau misalnya kita bilang kita mengasihi Tuhan, harusnya kita kasih yang terbaik. Kasih yang terbaik itu apa? Bukti realnya adalah memberikan waktu kita kepada Tuhan, karena waktu nggak bisa diulang gitu. Jadi hari ini kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita harus belajar menjadi orang yang rutin dan konsisten memberikan waktu kita kepada Tuhan. Dengan cara apa ya? Hari ini kita BFY ya, kita kan meluangkan waktu ya untuk datang kepada firman Tuhan. Jadi puji Tuhan hari ini kita perlu belajar menjadi orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita. Melalui kasih kita baru kita bisa mengasihi saudara-saudari yang lain. Amin. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya atau bersaksi? Oke. Rin, Niko atau Axel, ada yang mau menyampaikan sesuatu? Kalau belum, boleh berikan tanda jempol. Oke, silakan Herlin. Kalau aku sih kurang lebih sama kayak Cimaria. Aku di ayat 37 sama ayat 39. Ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Terus ayat 39-nya, dan perintah yang kedua yaitu sama seperti dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu aja sih kok. Thank you. Amin. Puji Tuhan. Thank you. Lagi. Oke, kalau tidak ada, aku simpulin ya. Jadi sekali lagi mengenai kasih, ya, mengenai bagaimana kita hidup hari ini, semua sangat berkaitan dengan firman yang Allah nyatakan, ya. Jadi di ayat yang ke-41 sampai 46 mungkin yang memang agak membingungkan, tapi intinya adalah kita sebagai orang yang telah percaya, kita tidak perlu lagi meragukan ketuhanannya, ya. Kenapa? Dia sebagai Allah, dia sebagai Tuhan, dia juga sebagai manusia, hari ini telah ada di dalam kita sebagai Allah Tritunggal, ya. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh. Jadi semoga kita semua kembali menyadari dan memahami satu perkara, yaitu katakan ayat 44, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Nah, ini sangat kembali juga menguatkan kita seharusnya bahwa semua musuh-musuh kita, ya, telah ada di bawah kakinya Tuhan. Ya, musuh itu ya entah itu khawatir, entah itu cemas, ya, entah itu juga segala perkara yang membuat kita jauh ya daripada Tuhan, ya, karena mungkin sehari-hari kita penuh dengan ya jadwal, ya, tapi moga firman malam ini juga kita boleh berkata, kalau hari ini Tuhan telah menyertai aku, maka aku akan percaya dan aku akan setia padanya, ya. Jadi demikian teman-teman, moga malam ini ya secara singkat kita telah membahas Matius 22, ya. Jadi dari ayat 1, ya, teman-teman juga kemarin sudah baca harusnya bagaimana mengenai perjamuan kawin, ya, semua kita akan masuk ke dalam kerajaan dan akan membawa setiap orang yang telah percaya dan mau untuk ikut Tuhan supaya boleh meninggalkan yang lain lalu ikut Yesus sebagai mempelai kita, ya. Puji Tuhan, semoga Tuhan merahmati kita, Tuhan memberkati.
sampai Tuhan datang kembali ya. Oke. Apakah ada yang bersukarela untuk mendoakan kita semua? Oke, kalau belum ada enggak apa. Kita mari satu hati kita berdoa ya, teman-teman sekalian. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kasihi, yang juga kami sembah, terima kasih bahwa kami telah melihat perkara-perkara yang begitu besar, bahwa kami bisa mengasihi berdasarkan dirimu, dan juga kami bisa hidup ya untuk menantikan kebangkitan bersama dengan Tuhan juga. Pada malam ini berkatilah Daniko, Axel, Herlin, Maria juga diriku, dan teman-teman lain yang belum bisa hadir, dan kami semakin memahami bagaimana kami harus hidup hari ini, yaitu adalah setia, taat kepada firman. Tuhan rahmati masing-masing dari kami, agar juga memiliki pandangan yang jelas bahwa teman-teman yang lain, ya di sekolah, kampus, juga di semua yang ada di lingkungan kami, perlu melihat Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, demikian kita sampai di sini. Ya, mari kita boleh open kamera.